Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Hari ini kita bertemu lagi di dalam kelas. Semoga kita semua sehat-sehat, kemudian dalam keadaan happy dan tidak kekurangan satu apapun. Sebelum kita memulai kelas kita hari ini, maka seperti biasa, demi kelancaran jalannya perkuliahan kita hari ini, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Semoga kalian dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa dan sehat, bisa menempuh perkuliahan kita hingga akhir nanti di semester ini. Kali ini kita ada di penghujung pertemuan sebelum ujian tengah semester. Ya, saya mengingatkan bahwa ujian tengah semester memiliki bobot penilaian sebesar 30%. Kali ini kita akan membahas tentang konstitusi. Nah, walaupun kemarin kita sempat membahas juga ya sedikit. Nah, ini saya akan membahas kali ini tentang konstitusi atau dinamika konstitusi di Indonesia ini seperti apa. Ya. Baik, kita akan memulai. Ya. Di dalam pendidikan kewarganegaraan Republik Indonesia, kita membahas tentang konstitusi. Kenapa pentingnya kita membahas tentang konstitusi? Karena konstitusi merupakan penjabaran nilai-nilai dari Pancasila yang kemudian dijabarkan lebih detail lagi ke pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar hingga sampai ke Undang-Undang Organik. Nah, nanti kita akan membahas tentang apa sebetulnya konstitusi itu. Kemudian sejarah konstitusi, kemudian macam-macam konstitusi, dan kita juga akan membahas tentang dinamika konstitusi di Indonesia. Ya. Nah, konstitusi ini merupakan atau punya definisi merupakan kumpulan peraturan untuk membentuk dan mengatur serta memerintah suatu negara. Ya, ini artinya yang menggambarkan suatu sistem ketatanegaraan suatu negara. Nah, kenapa perlu adanya aturan? Karena supaya kehidupan berbangsa dan bernegara kita teratur dan tertib sesuai dengan norma-norma yang kita sepakati di negara Indonesia. Nah, dalam perkembangannya istilah konstitusi ini mempunyai dua pengertian. Yang pertama, konstitusi dalam arti luas. Nah, dalam arti luas ini artinya gini, keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik berupa dokumen tertulis maupun tidak tertulis, ataupun kedua-duanya, ya, ataupun campuran keduanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, konstitusi juga punya arti sempit, yaitu konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar, yaitu suatu dokumen yang lengkap ya, mengenai tentang peraturan-peraturan dasar suatu negara. Nah, ini kalau kita bicara tentang pengertian konstitusi secara pengertian arti luas maupun pengertian arti sempit. Nah, konstitusi Republik Indonesia ini mengalami banyak perubahan dan pembaruan dalam kurun waktu puluhan tahun dengan melewati beberapa periode hingga saat ini. Periode Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah periode yang pertama, ya,
yaitu dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Ya, ini Undang-Undang Dasar yang pertama. Ya. Nah, kemudian kita juga pernah berubah konstitusi menjadi periode konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai dengan 1950. Nah, yang ketiga kita juga mengalami periode tahun 1950 sampai dengan 1959. Ini juga kita mengalami perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, yang keempat adalah kembalinya Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 dari tahun 1959 tadi ya sampai dengan 1999 ya pasca reformasi. Barulah sampai dengan sekarang kita menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah diamandemen 4 kali. Ya. Nah, inilah sejarah perkembangan Undang-Undang Dasar atau konstitusi kita, baik dari periode 45, kemudian periode konstitusi RIS, periode Undang-Undang 50, dan kembalinya ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tetapi perkembangan sejarahnya pada tahun 2000 ini melakukan adanya amandemen ya, yang dilakukan sebanyak 4 kali. Nah, undang-undang yang ada sekarang adalah undang-undang yang telah diamandemen hingga keempat gitu ya. Jadi Undang-Undang Dasar yang kita pakai saat ini merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen keempat. Nah, sedikit tentang macam-macam konstitusi. Ya. Pertama, ada konstitusi tertulis atau written constitution. Nah, ini isinya adalah aturan-aturan pokok dasar negara. Ya, ini yang berisi juga tentang bangunan negara dan ketatanegaraan. Demikian juga aturan-aturan dasar lainnya. Nah, yang mengatur, jadi aturan-aturan ini mengatur kehidupan suatu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Contohnya yaitu Undang-Undang Dasar kita. Kemudian ada juga konstitusi yang tidak tertulis atau unwritten constitution. Ini berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Misalnya adanya konvensi ketatanegaraan. Seperti halnya upacara penaikan dan penurunan bendera kenegaraan pada tanggal 17 Agustus. Ini selalu kita lakukan walaupun itu tidak tertulis harus dilakukan. Tetapi itu menjadi unwritten constitution. Jadi kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa dan negara kita untuk melakukan atau penghormatan mengenang detik-detik proklamasi dan pengibaran Sangsaka Merah Putih pada tanggal 17 Agustus di jam 10 pagi. Nah, ini menjadi unwritten constitution. Nah, adapun dinamika konstitusi di Indonesia, pertama adalah dalam kurun waktu di atas dari 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, maka pelaksanaan Undang-Undang Dasar tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, makanya kalau tadi kita ada perubahan ya, tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena bangsa Indonesia sedang dalam masa perubahan, artinya dalam masa pancaroba. Nah, dalam masa upaya membela dan mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan tahun 1945. Nah, sedangkan pihak Belanda atau kolonial Belanda masih ingin menjajah kembali negara Indonesia melalui agresi-agresi yang dilakukan.
Nah, ini makanya dilakukan adanya penyesuaian pada tahun 1949 menjadi konstitusi RIS. Ya. Nah, konstitusi RIS ini berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Nah, rancangan konstitusi Undang-Undang Dasar ini disepakati bersama di negara Belanda antara wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia dengan wakil pemerintah negara atau Bijeenkomst voor Federal Overleg, yaitu negara-negara Belanda di luar negara Republik Indonesia. Nah, peristiwa ini terjadi di kota pantai Scheveningen tanggal 29 Oktober tahun 1949 pada saat berlangsungnya KMB atau Konferensi Meja Bundar. Inilah dinamika konstitusi Indonesia pada saat ini dari zaman kemerdekaan ya sampai dengan saat ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang konstitusi, ya, bahwa perlunya konstitusi dijalankan oleh seluruh elemen bangsa, gunanya adalah untuk membuat lebih teratur, lebih tertib, dan lebih maju bangsa sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang kita sepakati bersama menjadi aturan-aturan dan perundang-undang. Baik, itulah penjelasan saya tentang konstitusi. Saya mengingatkan kembali karena ini adalah pertemuan ke-7. Setelah itu kita melakukan ujian tengah semester. Mohon catatan-catatan dipersiapkan untuk mengikuti ujian tengah semester. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap, memahami, dan bisa mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan melalui pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.